Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan tugas filsafat tentang bab 3, yaitu pendidikan Islam untuk PGSD. Filsafat pendidikan Islam untuk PGSD. Saya Monita Kesia Amelia dengan NIM A1D125-127 dari ruang R002. Saya Putri Izati dengan NIM A1D125-027. Saya Berliana Ratisuci dengan NIM A1D125-057. Baik, di sini kami langsung saja ingin mendiskusikan tentang materi bab 3 tersebut. Oke. Nah, pada di sini saya Putri Izati, kita akan mendiskusikan mengenai tentang teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Yang mana di dalam buku filsafat pendidikan multikultural ini, di sana membahas tentang adanya landasan. Yang mana landasan itu berupa landasan teori, yaitu landasan teori, pendekatan, serta tahapan integritas pendidikan multikultural ke dalam kurikulum. Di dalam sesuai pembahasan kita, yaitu pada bab 3, yang mana di sana juga menekankan bahwa pendidikan multikultural ini merupakan respon terhadap realitas masyarakat yang majemuk dan bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, di sini teman-teman ada untuk penjelasan yang lain dari penjelasan tadi. Oke, ada di sini bab 3 ini menjelaskan bahwasannya filsafat pendidikan Islam bagi anak usia dasar itu tidak lepas mempunyai 3 fondasi utama, yaitu yang pertama Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai moral dan etika akhlak yang harus ditanamkan sejak dini. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu penyelarasan antara nilai Islam dengan Undang-Undang Sisdiknas Pancasila sehingga guru SD mampu mencetak siswa yang religius nasional. Yang ketiga, landasan psikologis dan pedagogis, yaitu memahami fitrah anak. Dalam filsafat Islam, anak lahir dalam keadaan suci dan tugas guru sekolah dasar adalah menjaga serta mengarahkan fitrah tersebut. Nah, itu untuk dasar atau landasan dalam bab 3 ini. Kemudian tujuannya pendidikan Islam di tingkat sekolah dasar itu pastinya yang pertama itu pembentukan adab sebelum ilmu ya. Sebelum ilmu harus dulu kita tanamkan yang namanya adab supaya menekankan karakter siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua itu pengenalan tauhid dasar. Nah, di situ kita harus mengenalkan hal-hal dasar itu tentang tauhid, yaitu penanaman kesadaran ketuhanan melalui pengamatan alam semesta. Yang ketiga itu keseimbangan potensi, mengembangkan aspek jasmani, akal, dan rohani secara stimulan. Nah, itu merupakan dasar dan tujuan bab 3, yaitu filsafat pendidikan Islam untuk sekolah dasar. Lanjut, ada lagi tambahan? Ada yaitu 1, guru sebagai fitur prospektif melampaui proteksionisme. Poin yang sangat menyentuh dalam bab ini adalah menempatkan guru sekolah dasar sebagai figur teladan, uswah, membimbing, murabi, dan pengaman nilai. Amin. Menariknya, penulis menekankan bahwa peran pemetik ini bukanlah tentang menjadi manusia tanpa cacat, profesionalisme, melainkan tentang konstitusi adab di dalam ruangan yang realitasi. Reaksi yang saya tertuju pada konsep uswah, hasanah, dan keteladanan di tingkat SD ternyata bukan melalui ceramah panjang, melainkan melalui mikroperilaku, bagaimana seorang guru menepati janji, menyampaikan
menepati janji tepat waktu, hingga cara jujur mengakui kekeliruan di depan kelas. Ini adalah bentuk kepercayaan, bentuk Ulul azmi, akhlak agung yang dipraktikkan secara nyata, yang pada akhirnya membangun terus kepercayaan antara siswa dan pendidik. Tadi tentang apa itu? Lanjutannya. Nah, di sini ada tambahan juga yang mengenai tentang pendidikan multikultural. Yang mana di sini dijelasin adanya teori pendidikan multikultural ini berangkat dari kesadaran bahwa masyarakat itu bersifat plural. Plural. Baik dari segi suku, agama, ras, budaya maupun bahasa. Pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman tersebut melalui sistem pembelajaran yang adil dan inklusif. Secara teoritis, pendidikan multikultural ini berpijak pada nilai demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap toleran, menghargai perbedaan, serta menolak segala bentuk diskriminasi. Dan teori ini juga menegaskan pentingnya penghapuskan prasangka atau yang disebut dengan prejudice reduction, yang mana pemberian kesempatan yang sama kepada semua peserta didik serta pengembangan kesadaran sosial dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin menambahkan gitu penjelasan mengenai pendidikan multikultural yang kita bahas pada saat ini. Di sini melanjutkan ya. Tadi kan tentang teori-teori ya. Di sini dalam praktik sekolah dasar itu ada yang namanya integrasi ilmu dan anti dikotomi. Nah itu seperti yang kita tahu bahwasannya ilmu adalah kesatuan, seperti adanya matematika, sains, dan bahasa yang tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai ketauhidan atau nilai-nilai agama. Sebagai contoh, ketika mengajarkan siswa tentang ekosistem, guru tidak hanya menjelaskan rantai makanan, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang keteraturan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu wahyu sebagai sumber utama. Nah, akal manusia itu rasionalisme dan panca indera empirisme digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah yang tercipta di alam semesta. Sementara wahyu memberikan panduan moral agar ilmu tersebut tidak disalahgunakan. Kemudian adanya pendekatan pedagogis. Proses belajar mengajar di sekolah dasar harus menggunakan metode yang menyentuh seluruh aspek kognitif anak melalui pengamatan, peniruan, dan pembiasaan. Jadi di sini pada intinya, jika kita belajar tentang ilmu-ilmu lainnya, kita tidak lupa harus memasukkan sedikit keterkaitan antara ilmu agama. Seperti tadi yang sudah dicontohkan, jika kita belajar tentang ekosistem, kita juga harus tahu bahwasannya ekosistem itu berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di sini ada tentang integrasi 4 poros kompetensi sekolah dasar. Bab ini mendefinisikan ulang kompetensi guru melalui 4 poros ilmiah, pedagogi, sosial, dan spiritual, moral. Saya melihat bahwa dalam pendidikan Islam keempatnya tidak berdiri sendiri. 1. Kompetensi ilmiah menuntut guru untuk terus memperbaharui literasinya. 2. Kompetensi pedagogik diarahkan pada desain belajar yang inklusif dan
berdispensasi. 3. Kompetensi sosial menekankan pada manajemen relasi yang empatik. 4. Kompetensi spiritual moral menjadi jangkah dengan orientasi tauhid dan amanah. Hal ini menyadarkan saya bahwa menjadi guru sekolah dasar yang kompeten berarti harus mampu mengelola waktu, ilmu, dan penilaian sebagai sebuah amanah titipan Allah, bukan sekadar beban administratif atau pekerjaan mencari nafkah. Mungkin dari penjelasan yang kita jelasin tadi itu kan sudah banyak mencangkup gitu kan, bukan hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi harus adanya akhlak gitu kan. Nah, selanjutnya di sini juga dijelasin bahwa di sini secara konseptual pendidikan multikultural ini menekankan beberapa prinsip utama, yang mana tadi setelah saya jelasin, yaitu di sini juga menjelaskan adanya pengakuan terhadap perbedaan budaya, yang mana setiap kelompok ini memiliki identitas dan nilai yang harus dihormati. Contohnya yaitu budaya A dengan budaya B memiliki perbedaan budaya, yaitu yang mana setiap orang itu harus saling menghormati budayanya masing-masing gitu, tanpa ada mengejekkan atau merendahkan budaya satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu penghargaan terhadap keragaman, yang mana di sini dijelaskan bahwa keberagaman ini sebagai kekayaan sosial, bukan dalam bentuk ancaman. Selanjutnya kesetaraan dan keadilan sosial, yang mana memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Dan selanjutnya adanya penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi, baik itu berdasarkan suku, agama, ras, gender, maupun latar belakang sosial. Secara teoritis, pendidikan multikultural ini berpijak pada beberapa nilai, yaitu adanya nilai demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Dalam perspektif ini, pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu, pengetahuan, sesuai yang kita jelasin, tetapi juga proses pembentukan karakter, yang mana pendidikan ini harus membentuk peserta didik yang toleran, yang terbuka, tidak eksklusif, serta mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam. Dan di sini teori pendidikan multikultural ini juga menekankan yang pertama adanya menghilangkan prasangka, yaitu melalui pembelajaran yang objektif dan kritis. Selanjutnya memberikan kesempatan yang sama, yang mana kepada semua peserta didik dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Selanjutnya yaitu mengembangkan kesadaran sosial dan keadilan, sehingga peserta didik ini mampu memahami struktur sosial yang mungkin melahirkan ketimpangan. Dengan demikian pendidikan multikultural ini bukan sekedar memasukkan unsur budaya yang beragam dalam materi pembelajaran, tetapi membentuk paradigma berpikir peserta didik agar inklusif, demokratis, dan berorientasi pada keadilan sosial. Nah, penjelasan kita ini mungkin sudah semakin melebar gitu kan, penjelasan kita Nyambung ke pendidikan multikultural. Nah, di sini kita akan melanjutkan juga, mungkin ada penjelasan yang lain gitu. Oke, kayak kita lanjutkan aja. Di sini kan tentang tadi bab 3 kan filsafat pendidikan Islam untuk SD ya. Itu sebagaimana bab ini tuh menempatkan bahwasannya guru sekolah dasar itu sebagai yang namanya figur profetik, yaitu teladan atau yang disebut uswah, pembimbing atau yang disebut murabi, dan pengaman nilai yang disebut amin. Nah, peran profetik tidak diidentik dengan perfeksionalisme, melainkan konsistensi adab dan amanah dalam ruang yang realitas. Nah,
Pembahasan bab 3 ini tadi kan melakukan dekonstruksi terhadap peran guru ya di jenjang sekolah dasar. Nah, sosok guru itu adalah segalanya. Tadi yang disebutkan dari saya pertama tadi murabi, murabi itu guru berperan sebagai orang tua spiritual yang menyayangi anak didik, memberikan rasa aman dan membimbing pertumbuhan jiwa mereka. Kemudian ada yang namanya mu'alim. Mu'alim itu guru bertindak sebagai pengajar yang profesional, menguasai materi secara mendalam, dan mampu menyampaikan dengan cara yang menyenangkan sesuai perkembangan psikologi anak. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya mu'adib. Mu'adib itu guru adalah penanam adab. Peran ini menuntut guru untuk memiliki integritas moral yang tinggi karena anak SD tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan gurunya, melainkan mereka akan meniru apa yang dilakukan gurunya. Nah, itu tadi peran guru sekolah dasar dalam bab 3 ini itu sangat penting. Ada namanya murabi, mu'alim, dan mu'abid. Berarti ada juga gitu kan ya perbedaan. Murabi itu tadi berperan sebagai orang tua, kemudian mu'alim tadi berperan sebagai pengajar yang profesional, dan mu'adib itu berperan sebagai penanam. Tapi kalau ada Prinsip-prinsip di negara kali sudah. Prinsip kalau penjelasan adalah dua belas. Prinsip-prinsipnya yaitu menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa, memberikan kesempatan yang sama pada semua siswa, mengintegrasikan nilai keberagaman dalam sebuah mata pelajaran, mendorong kerjasama masih di sekolah dasar itu menggunakan contoh materi dari berbagai budaya, menghargai bahasa daerah siswa, mengajarkan kerja kelompok yang problem, menanamkan nilai persatuan dan gotong royong. Nah, di sini juga ada juga memahami gitu sesuai dengan penjelasan kita yang kita diskusikan. Di sini ada juga peningkatan terhadap pendidikan kultural. Dalam implementasinya, pendidikan multikultural ini memerlukan pendekatan yang tepat agar nilai-nilainya dapat diterapkan secara efektif dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini juga bertujuan agar pendidikan ini tidak berfokus pada tataran teori saja, melainkan terwujudnya dalam praktik. Nah, di sini beberapa bentuk pendekatan utama dalam pendidikan ini beberapa pendekatan. Di sini adanya pendekatan integratif, mana pendekatan dilakukan dengan memasukkan nilai dan materi ke dalam berbagai mata pelajaran tanpa mengubahnya struktur kurikulum secara menyeluruh. Misalnya nih, ada suatu mata pelajaran atau pelajaran mengenai tentang sejarah, diperkenalkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang budaya, atau dalam pelajaran bahasa dikenalkan karya sastra dari berbagai daerah. Yang mana pendekatan ini juga bertujuan untuk mengenalkan keberagaman secara bertahap kepada peserta didik. Selanjutnya ialah adanya pendekatan transformasional, yang mana pada pendekatan ini lebih mendalam karena mengubah struktur dan karakter tekstil, yang mana materi ini juga mempelajari dengan disusunnya rupa sehingga mencerminkan berbagai sudut pandang budaya, bukan hanya satu perspektif dominan. Melainkan kata ini peserta didik juga diajak untuk berpikir kritis, menganalisis suatu konsep dari berbagai sudut pandang, serta memahami realitas
realita sosial secara komprehensif. Selanjutnya, adanya pendekatan aksi sosial, yang mana pendekatan ini juga menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam menyelesaikan persoalan sosial. Peserta didik juga tidak hanya memahami konsep keberagaman, tetapi juga didorong untuk mengambil tindakan nyata dalam menciptakan keadilan sosial. Di mana pada pendidikan aksi sosial ini juga bertujuan agar peserta didik yang pertama itu mereka juga mampu memahami perbedaan secara kritis dan objektif. Selanjutnya, tidak bersifat eksklusif atau diskriminatif. Yang ketiga, adanya mengembangkan empati terhadap kelompok lain. Dan yang terakhir yaitu memiliki komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan beberapa bentuk penjelasan pendekatan tadi, pendidikan di sini multikultural ini juga menjadi sarana pembentukan karakter bangsa yang membentuk suatu demokratis, toleran, dan berorientasi pada persatuan dalam keberagaman. Nah, di sini mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau ada penjelasan yang lebih detail lagi dari pembahasan yang kita tadi sampai sekarang ini. Nah, di sini itu dalam podcast itu filsafat pendidikan itu sekarang kan sudah zamannya era modern ya. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi praktis filsafat pendidikan filsafat untuk filsafat apa? Pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam di era modern. Nah, bab 3 ini menggarisbawahi yaitu pentingnya filosofis muhasabah bagi para praktisi pendidikan sekolah dasar. Di tengah gempuran teknologi dan globalisasi, filsafat pendidikan Islam juga menawarkan jangkar nilai yang kokoh. Nah, yang pertama itu modernitas tanpa kehilangan identitas. Nah, jadi modernitas tanpa kehilangan identitas itu pendidikan Islam di SD atau di sekolah dasar tidak anti terhadap teknologi digital, namun menggunakannya sebagai sarana wasilah untuk memperluas jangkauan dan kebaikan anak-anak didik untuk menjadi netizen yang berakhlak, yang mampu membedakan informasi yang bermanfaat dan informasi yang merusak. Kemudian yang kedua itu pendidikan yang memanusiakan. Nah, pendidikan yang memanusiakan ini maksudnya pendidikan Islam di sekolah dasar adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Perjalanan panjang untuk mendidik seorang anak agar menjadi pribadi yang sehat fisiknya, cerdas akalnya, mulia akhlaknya, dan kokoh imannya, sehingga mereka siap menjadi cahaya bagi lingkungan di masa depan. Tadi tentang implikasi praktis filsafat pendidikan Islam di era modern. Selanjutnya ada penjelasan lain mungkin. Di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam SD pendidikan multikultural. Yaitu guru memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan pendidikan multikultural. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai landasan dalam bersikap. Beberapa peran guru antara lain dan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan metode pembelajaran yang menghargai perbedaan, menghindari stereotip dan prasangka terhadap kelompok tertentu. Berikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi. Menyelesaikan konflik antara siswa secara adil dan bijaksana. Guru juga harus mampu memahami karakteristik sosial dan budaya siswa agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna.
Nah, di sini juga dijelasin beberapa tahap-tahap integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum, yang mana sesuai dengan bab 3 yang menjelaskan bahwa integrasi materi multikultural ini ke dalam kurikulum harus dilakukan secara sistematis dan bertahap. Hal ini dipentingkan agar pendidikan multikultural ini tidak hanya bersifat simbolis atau formalitas semata. Adapun tahapan integritas ini tersebut memiliki beberapa tahapan nih, yang mana pada yang pertama adanya tahap kontribusi, yaitu pada tahap ini unsur-unsur budaya tertentu seperti tokoh, hari besar, tradisi, atau peristiwa sejarah dari berbagai kelompok dimasukkan ke dalam pembelajaran. Namun, struktur kurikulum belum mengalami perubahan mendasar. Tahap ini juga bersifat pengenalan awal terhadap keberagaman. Selanjutnya yaitu tahap aditif, yang mana pada tahap aditif ini itu menjelaskan mengenai tentang materi, konsep atau tema multikultural yang ditambahkan ke dalam kurikulum yang sudah ada. Misalnya penambahan unit khusus tentang keberagaman budaya atau hak asasi manusia. Tahap ini dimulai dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi nilai multikultural dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pada tahap transformasi. Pada tahap ini tersebut juga menjelaskan bahwa tahap ini mengubah cara pandang kurikulum secara lebih mendasar. Peserta didik ini juga diajak melihat suatu konsep dari berbagai perspektif budaya dan tidak hanya dari satu sudut pandang dominan. Pada tahap ini juga akan terjadinya perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada tahap aksi sosial sesuai dengan penjelasan yang saya jelasin tadi, yaitu tahap ini merupakan tahap yang tertinggi dalam integrasi pendidikan multikultural, itu adalah yaitu suatu aksi sosial, yang mana pada peserta didik ini didorong untuk mengambil tindakan nyata dalam menyelesaikan persoalan sosial yang berkaitan dengan keberagaman dalam keadilan. Dalam tahap ini tersebut, pendidikan multikultural ini tidak hanya berhenti pada pemahaman kognitif, tetapi sampai pada pembentukan sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sosial gitu. Jadi pada bagian multikultural ini tersebut juga tidak membahas mengenai tentang materi pembelajaran saja, tetapi juga membahas tentang karakter siswa gitu dalam pembentukan khususnya. Jadi pada pembahasan kita bab 3 ini sebenarnya sudah juga mengkaitkan pembahasan kita pada bab 1 dengan bab 2 gitu kan. Implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar sudah ya tadi. Implementasi sedikit ada tambahan belum ada coba implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar. Pendidikan multikultural dapat diterapkan melalui berbagai cara, antara lain: satu, mengintegrasikan materi keberagaman dalam pembelajaran, misalnya melalui cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. 2. Diskusi kelompok tentang perbedaan budaya untuk melatih siswa saling menghargai. 3. Kerja kelompok yang heterogen agar siswa terbiasa bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. 4. Kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan keagamaan secara saling menghormati. 5. Terbiasa sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dengan cara tersebut, nilai-nilai
multikultural tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga dipraktikkan secara langsung. Maka ada ditambahkan sih? Ada. Di sini sedikit membahas tentang implementasi juga ya, tadi menambahkan implementasi dalam pembelajaran sekolah dasar. Itu dari sisi guru, itu guru harus membantu memahami tujuan pendidikan secara menyeluruh. Kemudian guru juga mampu menjadi pedoman dalam membentuk karakter peserta didik. Kemudian mengarahkan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai sosial maupun agama, dan membentuk guru profesional yang berakhlak mulia. Dengan memahami filsafat pendidikan Islam, calon guru sekolah dasar diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tapi juga pembentukan karakter Islami peserta didik sejak dini. Nah, itu tadi kalau dari sisi SD, sisi guru atau mahasiswanya. Nah, kalau dari sisi peserta didiknya, kita harus peserta didik harus melakukan pembiasaan berdoa sebelum memulai dan sesudah belajar. Kemudian materi yang dipelajari itu kita harus berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya itu peserta didik mengembangkan sikap toleransi dan kerjasama, serta memberikan keteladanan, serta kita sebagai guru harus memberikan keteladanan dalam perilaku sehari-hari dan menanamkan sikap tanggung jawab dan disiplin IPA. Nah, tadi kan sudah dicontohkan ya, kalau kita belajar ekonomi, kita harus tahu juga ekonomi itu pembelajaran tersebut tuh bersumbernya itu dari agama tuh dari apa gitu. Jadi antara yang umum dengan yang agama itu harus berkaitan, saling berkaitan. Iya ya. Nah, selanjutnya di sini hakikat pendidikan dalam Islam itu ada juga hakikat pendidikan dalam Islam itu merupakan proses memanusiakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Manusia diciptakan dengan berbagai potensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Antara lain ada potensi intelektual atau yang disebut akal, potensi spiritual yang disebut iman, potensi emosional yang disebut perasaan, dan potensi sosial yang disebut interaksi, serta potensi fisik yang disebut jasmani. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi tersebut secara seimbang sehingga terbentuk manusia yang sempurna atau yang disebut insan kamil. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia tetapi juga kehidupan akhirat. Dalam konteks pendidikan di sekolah dasar ini, guru harus mampu memahami bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda, dan oleh karena itu proses pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan fisik dan psikologi peserta didik. Berarti ini pendidikan multikultural ini juga tidak membahas satu objektifnya saja, tetapi filsafat pendidikan Islam ini bukan membahas tentang tetapi banyak pembahasan yang lebih detail lagi, bukan satu pembahasannya saja gitu. Multikultural itu termasuk filsafat juga. Filsafat itu di dalamnya terdapat pendidikan multikultural tadi tidak dibahas. Nah, di sini tuh pandangan Islam terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam dipandang sebagai makhluk yang memiliki fitrah, yaitu potensi dasar yang suci sejak lahir. Seperti materi kita di pertama ya. Sesuai dengan fitrah. Kan fitrah itu merupakan bawaan dari lahirnya gitu kan. Fitrah tersebut harus dikembangkan melalui proses pendidikan yang benar agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nah, anak didik bukanlah individu yang kosong, melainkan individu yang memiliki potensi untuk berkembang. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah membantu mengembangkan potensi tersebut melalui bimbingan dan pengajaran yang tepat. Dengan pendidikan Islam, peserta didik memiliki beberapa karakteristik, antara lain
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki potensi untuk berkembang, membutuhkan bimbingan dan arahan, memiliki perbedaan individu. Sebagai calon seorang guru SD atau mahasiswa PG SD, harus memahami bahwasannya setiap peserta didik itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya, baik dari segi ekonomi atau dari segi kondisi akal maupun kondisi lainnya. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran harus bersifat individual dan humanis. Berarti dalam multikultural ini juga menjelaskan adanya berbagai bentuk perbedaan, tetapi perbedaan tersebut tidak boleh ada yang membedakan gitu kan. Nah, ini lagi yang menambahkan lagi. Itu kalau kita menjadi seorang guru atau mahasiswa PGSD ya, seorang guru SD itu ada yang namanya metode dalam pendidikan Islam. Nah, metode pendidikan Islam ini merupakan cara yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Nah, metode pendidikan Islam sesuai dengan materi di bab 3 ini itu ada yang namanya metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, metode cerita, metode diskusi, dan metode demonstrasi. Metode keteladanan itu merupakan metode yang paling efektif yang dalam pendidikan Islam karena peserta didik cenderung meniru perilaku gurunya. Betul sekali ya. Sebagai calon seorang guru SD atau mahasiswa PGSD, harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Selanjutnya ada pembahasan lagi. Nah, di sini juga ada juga beberapa bentuk nilai-nilai multikultural sejak dini. Yang mana yang pertama itu apalagi nih, kita sebagai calon guru SD, kita ini sebagai guru SD ini sebagai penanaman nilai dasar toleransi. Yang mana sesuai dengan penjelasan tadi saya juga dijelaskan, yang mana pada usia sekolah dasar ini anak mulai mengenal perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, bahasa, warna kulit, maupun latar belakang ekonomi sesuai penjelasan yang kita tadi. Dan jika tidak diarahkan dengan jalan yang benar, perbedaan ini dapat menimbulkan adanya ejakan, stereotip, bahkan diskriminasi kecil di lingkungan sekolah. Dan disinilah teori pendidikan multikultural menjadi sangat relevan, yaitu pada guru sekolah dasar. Yang mana guru sekolah dasar ini harus yang melakukan atau mengajarkan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Selanjutnya yaitu adanya menanamkan sikap saling menghormati. Yang ketiga adanya mencegah munculnya sikap eksklusif dan diskriminatif. Yang terakhir itu adanya memberikan contoh konkret perilaku toleran, yang mana kita ini sebagai calon guru sekolah dasar, kita ini sebagai bentuk penjelasan yaitu mengenai sebagai contoh dalam bentuk role model, yang mana role model ini dikatakan bahwa guru ini sebagai contoh bagi siswanya itu sendiri, dan siswanya akan memberikan contoh apa yang telah dicontohkan oleh gurunya itu tersendiri. Nah, selanjutnya yaitu adanya guru sekolah dasar ini dalam pendekatan integratif, yang mana multikultural ini sangatlah cocok diterapkan di sekolah dasar. Guru juga dapat mengintegrasikan nilai keberagaman ke dalam berbagai mata pelajaran, misalnya yaitu pada pelajaran bahasa Indonesia sesuai pembahasan kita tadi, yaitu pada pelajaran IPA. Nah, di sini saya akan mengambil itu pada pelajaran bahasa Indonesia, yang mana menggunakan cerita rakyat dari berbagai daerah. Selanjutnya yaitu pelajaran IPS, yaitu mengenalkan keberagaman budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu pelajaran PPKN, yaitu menanamkan nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu nilai seni budaya. Nah, nilai seni budaya ini juga akan memperkenalkan tarian, lagu, atau pakaian adat dari berbagai daerah kepada peserta didik kita tersebut.
berkumpul. Dengan cara ini tersebut, peserta didik tidak hanya mengetahui keberagaman secara teori, tetapi juga merasakannya dalam proses belajar sehari-hari. Selanjutnya yaitu guru sebagai pelaksana pendekatan transformasional, yang mana pendekatan ini guru sekolah dasar dapat mengubah cara mengajar agar tidak berpusat pada satu perspektif budaya saja. Misalnya, tidak menganggap satu budaya sebagai yang paling benar atau yang paling unggul, tapi kita sebagai calon guru bisa dapat mengenalkan berbagai bentuk budaya-budaya tanpa ada satu budaya yang kita anggap itu benar atau yang unggul kepada siswa kita. Selanjutnya yaitu memberi kesempatan kepada siswa dari latar belakang berbeda untuk berbagi pengalaman. Selanjutnya yaitu menghargai atau menghargai dengan berbagai bentuk bahasa daerah siswa tanpa adanya saling merendahkan atau saling mengejekkan. Nah, di sini guru juga perlu menciptakan suasana kelas yang inklusif dan demokratis, di mana setiap siswa ini bisa saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya yaitu guru sekolah dasar dan pendekatan aksi, yang mana di sini jelasin bahwa walaupun siswa sekolah dasar masih dalam tahap perkembangan awal, mereka tetap dapat dilatih untuk melakukan aksi sosial sederhana. Seperti yang pertama, guru dapat melakukan bentuk kerja kelompok dengan teman yang berbeda latar belakang. Jadi mereka tidak akan terjadinya adanya perbedaan satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan bakti sosial, dan yang terakhir yaitu melakukan diskusi sederhana tentang pentingnya saling membantu. Dan guru ini juga berperan dalam membimbing siswa agar memahami bahwa nilai toleransi tidak hanya dipahami, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah guru sekolah dasar dalam tahapan integrasi kurikulum, yang mana dalam tahap kontribusi dan adaptif, guru sekolah dasar dapat memasukkan tokoh nasional dari berbagai latar budaya dalam pembelajaran dan menambahkan tema keberagaman dalam tugas atau proyek kelas. Dalam tahap transformasi dan aksi sosial, dan guru juga dapat mengajak siswa dalam melakukan diskusi tentang keadilan dan persamaan. Yang selanjutnya yaitu mendorong siswa menyelesaikan konflik secara damai, dan yang terakhir yaitu membiasakan musyawarah dalam pengambilan keputusan di kelas. Jadi siswa ini juga aktif dalam diskusi pembelajaran dunia gitu kan ya. Dan di sini guru sekolah dasar juga pelaksana utama dalam menghidupkan kurikulum multikultural di tingkat praktis. Yang terakhir nih yaitu guru sekolah dasar sebagai pembentuk karakter multikultural, yang mana karakter itu seperti toleransi, empati, keadilan, dan sikap inklusif harus dibentuk sejak usia dini. Jika nilai-nilai ini sudah tertanam di sekolah dasar, maka pada jenjang pendidikan sekolah dasar itu juga terdapat adanya siswa akan lebih siap hidup dalam masyarakat yang menjemuk. Dan guru ini juga harus memiliki bentuk keadilan atau memberikan contoh. Yang pertama, bersikap adil kepada siswa, tidak membedakan perlakuan, menyelesaikan konflik secara bijak, dan memberikan ruang dialog dan komunikasi dalam diskusi pembelajarannya tersebut. Dan guru ini juga harus memiliki sikap keseharian, yang mana memiliki sikap yang paling
efektif dalam pembelajaran yang akan diajari atau yang akan diproseskan dalam pembelajaran itu tersebut. Mungkin ada lagi? Pertama tentang urgensi pendidikan multikultural di sekolah dasar. Ya, Yaitu sekolah dasar adalah tahap awal pendidikan formal yang sangat menentukan pembentuk sikap dan karakter anak. Pada usia SD, anak-anak sedang berada pada tahap perkembangan sosial yang aktif. Mereka mulai belajar memahami identitas diri dan orang lain. Jika pada tahap ini siswa tidak dibimbing untuk menghargai perbedaan, maka dapat muncul sikap toleransi, stereotip, bahkan perundungan bullying. Oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat penting diterapkan sejak jenjang SD. Beberapa alasan penting pendidikan multikultural di SD antara lain, yaitu Indonesia adalah negara yang beragama, sehingga siswa perlu memahami keberagaman sejak dini. Pendidikan multikultural mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan, membentuk karakter siswa yang toleran dan demokratis, membantu siswa memiliki empati terhadap orang lain. Dengan pendidikan multikultural, sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Dimensi pendidikan multikultural, menurut pemikiran James A. Banks, terdapat 5 dimensi pendidikan multikultural, yaitu integrasi konten. Guru memasukkan berbagai perspektif budaya dalam materi pembelajaran. Konstruksi pengetahuan, siswa diajak memahami bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Pengaruhnya prasangka, sekolah berupaya mengurangi sikap negatif terhadap kelompok tertentu. Pedagogi yang setara, guru menggunakan metode yang sesuai dengan keberagaman siswa. Perbedaan budaya sekolah, lingkungan sekolah mendukung kesetaraan dan keadilan sosial. Kelima dimensi ini menjadi dasar dalam mengembangkan pembelajaran multikultural di SD. Nah, dari semua yang sudah kita diskusikan tadi, pastinya pendidikan Islam itu mengalami adanya tantangan di era modern saat ini ya. Pendidikan Islam saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi, pengaruh budaya asing, dan globalisasi serta perubahan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, kita sebagai calon seorang guru sekolah dasar harus mampu yang namanya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, menanamkan nilai moral kepada peserta didik, membimbing peserta didik dalam penggunaan teknologi, serta mengembangkan sikap kritis dan kreatif. Jadi kita kalau misalnya sedang adanya pembelajaran, kita harus kreatif ya, menggunakan media pembelajaran yang kreatif, supaya kita tidak ketinggalan zaman. Nah, dapat disimpulkan secara menyeluruh pada bab 3 ini tentang filsafat pendidikan Islam untuk bagi SD, yaitu filsafat pendidikan Islam merupakan landasan penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Bagi mahasiswa PGSD, pemahaman terhadap filsafat pendidikan Islam sangat diperlukan dalam rangka menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Nah, dengan memahami filsafat pendidikan Islam, diharapkan calon seorang guru sekolah dasar mampu menjadi pendidik yang profesional, berkepribadian Islami, serta mampu membimbing peserta didik menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Ya, dikit lagi yang mana pada
pembelajaran kita itu pendidikan multikultural ini juga membantu dalam membentuk karakter peserta didik yang menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin cuma itu saja dalam penjelasan diskusi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada bab 3. Kami dari kelompok 3, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.